Kucing besar itu berkata, di istana leluhur, kamu pasti akan menjadi sasaran, dan itu akan sangat berbahaya. Aku harus menjaga di sisimu, ini adalah janji kami kepadamu. Petik 2. Tang melambaikan tangannya, berkata, aku punya tingkat kepastian untuk melindungi diri sendiri, dan kamu dapat yakin, namun urusanmu harus diselesaikan sesegera mungkin. Aku sebenarnya sudah menunggu denyut darah di tubuhmu menjadi lebih kuat. Kamu sekarang adalah puncak dari tingkat 9, dan aku dapat merasakan bahwa kamu telah menekan basis kultivasi, dan kamu hampir tidak dapat menekannya. Setelah tidak dapat ditekan, itu bukan terobosan, tetapi ledakan. Tetapi semakin dekat kamu ke tepi itu, semakin kuat kekuatan garis keturunan kamu akan dikompresi, dan semakin baik efeknya selama transformasi, dan lebih banyak kekuatan dapat dipertahankan, jadi aku ingin menggabungkannya untukmu. Namun, itu tidak bisa ditunda terlalu lama. Adapun perlindunganku, aku tidak membutuhkan perlindunganmu sampai kamu mencapai tingkat dewa. Sebelum tingkat dewa, kamu tidak dapat mengungkapkan fusi garis keturunanmu, agar tidak ditemukan oleh singa dan harimau. Setelah ditemukan, aku khawatir kamu akan diambil kembali sebagai barang uji, mungkin itu akan membuatmu menjadi binatang berkembang biak. Sudut mulut kucing besar itu berkedut dan berkata, itu tidak mungkin, anak kucing itu akan membunuhku. Aku tidak berani. Tang San tertawa dan berkata, matamu memberitahuku bahwa kamu agak merindukan. Kucing besar itu terkejut, jangan bicara omong kosong. Anak kucing itu pandai dalam segala hal, tetapi dia cemburu. Jangan katakan ini di depannya. Tang San berkata, aku tidak akan menggodamu. Itu saja, besok aku akan melakukan fusi darah untukmu. Setelah fusi, menurut perkiraanku, kultivasimu akan tersisa sekitar 30 hingga 40%, yang mungkin merupakan darah dari urutan ke-6 hingga ke-7 kekuatan. Dalam proses pemulihan sesegera mungkin, kamu juga harus mempelajari lebih lanjut tentang kekuatan apa yang dapat diberikan oleh garis keturunan baru ini kepadamu. Di masa depan, ketika kamu menjadi dewa dengan garis keturunan Liger yang menyatu, perwalianmu akan benar-benar berarti bagiku. Oke, aku akan mendengarkanmu. Setelah menyelesaikan keterikatan batinnya, kucing besar itu tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia benar-benar menantikan geng emas Liger setelah fusi darah. Oke, kalau begitu kamu bisa kembali istirahat lebih awal. Aku akan kembali dulu. Aku akan pergi ke istana leluhur dalam waktu sekitar seminggu. Sebelum itu, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu mengintegrasikan dan mengubah beberapa garis keturunan klan yang berada dalam bahaya. Petik 2. Mengucapkan selamat tinggal kepada Liger Sword Sein, Tang San kembali ke kediamannya melalui formasi teleportasi baginya, ada satu hal penting yang harus dilakukan hari ini. Dia akan pergi ke istana leluhur, dan dia juga perlu meningkatkan kekuatannya. Ya, hari ini dia siap untuk benar-benar mengintegrasikan kekuatan darah Liger. Hari-hari ini dia telah menggabungkan darah untuk Liger, karena Liger ini sangat lemah ketika menyatu, jadi dia tidak dapat menyerap terlalu banyak kekuatan darah mereka. Serap sedikit untuk setiap orang yang kamu pertobatkan. Setelah bertambah, akhirnya bisa mencapai level urutan ke-8. Tang San masih sangat menantikan keberadaan garis keturunan tingkat pertama. Dengan satu tingkat kekuatan garis keturunan lagi, baginya, akan ada lompatan kekuatan. Dia telah menekan Xuantian Gong di tingkat ke-8. Ini untuk menghindari peningkatan cepat setelah mencapai tingkat ke-9, yang tidak mudah ditekan. Branding Bloodline tidak memiliki masalah ini. Liger Sword Sein tidak hanya menantikan perpaduan garis keturunan Liger, mengapa Tang San tidak menantikannya? Kembali ke rumah, hari sudah malam. Di luar sunyi, Tang San mendengarkan dengan seksama, baru kemudian dia bisa mendengar napas stabil dari beberapa pasangan selama meditasi. Selama bulan ini, kultivasi 4 anggota tim Shrek lainnya tidak banyak meningkat. Ini normal, karena mereka telah membuat terobosan terus-menerus sebelumnya dan telah meningkat pesat. Curah hujan hampir sebulan ini telah memungkinkan mereka untuk benar-benar mencerna dan menyerap pengalaman yang diperoleh dari berpartisipasi dalam 10 pertempuran tim di Colosseum, dan untuk lebih memahami kemampuan mereka sendiri. Tang San duduk bersila di tempat tidurnya, memejamkan mata, dan mengoperasikan Xuantian Gong, membiarkan energi lembut yang tak ada habisnya meresapi tubuhnya. Di dantian, tanda garis keturunan menyala satu persatu, bersinar terang. Merek Lingki Tianyan urutan ke-6 tidak cukup tinggi, tetapi cahaya yang dipancarkannya adalah yang paling menyilaukan, dan merek garis keturunan lainnya harus ditahan di depannya. Lalu ada merek transformasi merak urutan ke-8, merek garis keturunan Tang San yang benar-benar terkuat, diikuti oleh transformasi Jin Peng urutan ke-8, transformasi waktu urutan ke-7, transformasi monster gajah urutan ke-8, kaisar perak biru urutan ke-8, dan perubahan harimau angin orde 8. Tidak diragukan lagi, di antara 7 tanda garis keturunan, yang terlemah adalah harimau angin Pirus yang telah berubah. Meskipun kaisar perak biru tidak cukup kuat saat ini, setelah Tang San menggabungkan kekuatan berbagai garis keturunan tumbuhan, dia terus mengumpulkan, mencapai tingkat garis keturunan tingkat ketiga. Hanya perubahan angin dan harimau yang hanya dapat dianggap sebagai garis keturunan tingkat keempat.
Garis keturunan tingkat keempat, bahkan jika ada basis budidaya tingkat 8, sebenarnya semakin tidak berguna, dan hanya dapat digunakan sebagai penutup. Satu-satunya masalah Tang San adalah bagaimana menyamarkan berbagai kemampuannya setelah Feng Hu berevolusi. Dia sudah mempertimbangkan aspek ini, dan tentu saja masih atas nama mutasi. Bagaimanapun, transformasi Liger masih memiliki garis keturunan harimau, dengan kontrolnya saat ini atas kekuatan garis keturunan, dan beberapa yang ditutup-tutupi, selama orang yang tidak terlalu mengenalnya tidak akan menemukan petunjuk. Dan ada Skybreaker. Skybreaker adalah senjata, dan kekuatan garis keturunan yang dikandungnya tidak begitu mudah dilihat. Tang San menahan emosinya, merek garis keturunan Liger dan harimau diperas oleh merek garis keturunan yang perlahan berubah menjadi harimau di bawah kendalinya. Liger emas putih berubah menjadi merek segera setelah bersentuhan dengan harimau angin untuk mengubah merek, dan harimau angin berubah menjadi merek tiba-tiba menjadi cerah, dan ada kecenderungan untuk melakukan serangan balik. Namun, hampir seketika, cahaya biru yang meletus dari merek Wind Tiger Cheng mulai menghilang di depan merek emas putih solid. Ya, hilangkan sepenuhnya. Ini mengingatkan Tang San saat pertama kali dia melihat efek khusus dari obor emas Song Junhou. Bagian paling kuat dari api emas adalah kekuatan darah yang dapat membubarkan dan melahap musuh. Pada saat ini, transformasi Liger tampaknya memiliki efek ini, dan bahkan lebih mendominasi. Transformasi harimau angin ada di depannya, dan tidak ada perlawanan sama sekali, dan merek transformasi harimau angin yang hilang seperti bahan bakar untuk menyalakan merek emas putih dari transformasi Liger. Cahaya putih emas langsung menjadi intens. Dan apa yang bahkan tidak Tang San harapkan terjadi setelah angin dan harimau menjadi merek dan menghilang, Liger dan harimau menjadi merek dan merpati menempati sarang murai, mengembun dengan kuat di dantian Tang San, tetapi cahaya putih emas itu meledak itu tidak berarti mengembun dan memadat, tetapi terus meluas keluar, ada kecenderungan ingin mengisi dantian Tang San. Apakah begitu mendominasi? Begitu pikiran ini muncul di hati Tang San, cahaya emas putih telah berubah menjadi api emas putih, langsung mekar keluar. Yang pertama menanggung beban adalah merek perubahan setan gajah terdekat. Itu adalah transformasi iblis gajah tingkat 8. Tapi saat ia bersentuhan dengan api emas putih, ia segera mulai menghilang. Kemudian Tang San merasa seolah-olah dia telah memutuskan kontak dengan Xiang Yaochang. Liger menjadi merek setelah makan harimau angin dan menjadi merek, tetapi dia tidak puas, dia harus makan merek lain, dan rasanya mendominasi seluruh dantian. Pada saat ini, Tang San yakin bahwa garis keturunan Liger ini jelas merupakan garis keturunan kelas 1. Perasaan mendominasi ini dibawa kepadanya oleh Ling Qitianyan terakhir kali. Ketika dia menemukan sesuatu yang buruk, Tang San segera mengendalikan beberapa jejak besar di tubuhnya dan mulai berubah. Merek Kaisar Perak Biru dengan cepat mundur, dan dengan kekuatannya, jelas tidak mungkin untuk bersaing dengan merek transformasi Liger Tiger. Duduk di tengah, Ling Qitianyan, yang hanya berada di urutan ke-6 tetapi menyendiri, segera meledak menjadi cahaya putih yang kuat di bawah inspirasi Tang San. Di dantian, mata vertikal perlahan terbuka, dan napas mata surgawi badak meledak, langsung menutupi api emas putih merek Liger. Segera, api emas putih ditindas untuk sementara waktu. Aku tidak tahu mengapa, bahkan jika mereka adalah garis keturunan tingkat pertama yang sama, garis keturunan tingkat pertama lainnya sangat takut pada Ling Qitianyan, dan perluasan api emas putih tiba-tiba berhenti. Merak berubah menjadi merek cahaya perak dan meledak, menyegel ruang, segera menyegel semua posisi yang ingin ditempati oleh api emas putih dengan tenang. Hanya transformasi monster gajah yang malang, yang telah ditelan sebagian, yang diseret ke dalam api oleh api emas putih sedikit demi sedikit, dan itu jelas akan hancur. Tang San tidak bisa menahan perasaan tercengang, biarkan kamu makan satu, dan kamu memberiku dua. Ini akan memberiku satu ruang lagi. Untungnya, Ling Qitianyan, Peacock Cheng, Time Cheng, dan Jinpeng Cheng cukup kuat, jika tidak, itu benar-benar tidak dapat dihalangi. Meskipun Time Cheng adalah garis keturunan tingkat kedua, itu jelas tidak terlalu takut dengan api transformasi Liger. Lingkaran bengkok bersinar di sekitar merek, dan cahaya emas putih tidak dapat mendekat sama sekali. Meskipun perubahan Jinpeng sedikit takut, itu fleksibel. Jauh, tidak dekat. Meskipun kesadaran Tang San pulih perlahan, itu tidak sama seperti ketika dia di awal, dan tidak ada masalah dalam mengendalikan jejak utama. Setelah kejutan awal, biarkan singa dan harimau berubah untuk menelan gajah dan iblis, dan kemudian kendalikan api emas putih untuk menyatu ke dalam. Namun, transformasi Liger masih sangat tidak mau, dan terus maju bersama, melampaui Kaisar Perak Biru dan transformasi Jinpeng, dan menekan transformasi waktu yang agak tidak mau, dan akhirnya berhenti di depan fluktuasi spasial transformasi Merak. Perlahan-lahan stabil di tempat ketiga, seperti bintang emas putih besar, secara bertahap menjadi tenang di dantian Tang San. Pada saat ini, cahaya putih emas yang berubah menjadi Liger tidak lebih lemah dari cahaya perak terang yang berubah menjadi Merak, dan rasanya agak memberontak. Meskipun dantian Tang San tidak memiliki dua kekuatan darah 8 tingkat, kekuatan Suantian Gong di dantiannya terus meningkat. Merek garis keturunan tingkat pertama ketiga dibentuk. Ditambah dengan dua kekuatan darah tingkat kedua dan satu kekuatan darah tingkat ketiga,
kekuatan Tang San tidak diragukan lagi merupakan tingkat yang baru. Tang San diam-diam merasakan perubahan yang dibawa oleh merek transformasi Liger Harimau setelah fusi, kekuatannya tidak dilemahkan oleh hilangnya merek transformasi Gajah Monster. Tidak ada keraguan bahwa Liger lebih kuat dalam hal ini. Fitur terbesar dari Liger harus menelan. Ini berasal dari kemampuan melahap api emas, tetapi efeknya lebih kuat daripada api emas, efisiensi transformasi melahap lebih tinggi, dan juga lebih mendominasi. Adapun efek lebih, masih perlu dirasakan dan diverifikasi melalui pertempuran yang sebenarnya. Perlu beberapa saat untuk mencoba. Tapi apa yang Tang San bisa rasakan dengan jelas adalah bahwa setelah menambahkan Liger ke dalam sebuah merek, aura garis keturunannya secara keseluruhan menjadi jauh lebih mendominasi. Baik singa dan harimau adalah raja binatang buas, dan Liger yang benar-benar mengintegrasikan darah keduanya pasti merupakan keberadaan yang lebih menakutkan. Dari sudut pandang ini, sangat mungkin bagi klan Liger dengan darah murni untuk melahirkan kaisar iblis yang hebat di masa depan. Meskipun pendekar pedang Liger perlu dibangun kembali, hanya masalah waktu sebelum dia kembali ke puncak tingkat ke-9 dengan latar belakangnya. Dengan kata lain, dia memiliki setidaknya satu kekuatan garis keturunan yang dapat mencapai puncak level ke-9. Sebaiknya kuasai kemampuan Liger ini secepatnya. Berikutnya adalah meditasi dan stabilisasi. Suatu malam latihan, terlahir kembali. Keesokan harinya, ketika Tang San bangun dari meditasinya, dia segera menemukan bahwa pakaiannya sedikit melar. Tingginya telah meningkat 5 cm, dan otot-otot di tubuhnya menjadi lebih kuat. Ada lapisan samar cahaya emas putih yang mengalir di bawah kulitnya, dan seluruh tubuhnya tampaknya memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Itu juga garis keturunan tingkat pertama, mata badak membawa Tang San lebih banyak perubahan spiritual, dan perubahan merak adalah kemampuan untuk mengendalikan ruang. Liger berbeda, itu membawa peningkatan keseluruhan dalam kebugaran fisik. Masalah kekuatan fisik yang telah lama mengganggu Tang San akhirnya terselesaikan. Kekuatan energi Suantian di tubuhnya terus meningkat. Tang San dapat dengan jelas merasakan bahwa meridiannya menjadi lebih tebal dan lebih kuat, dan dapat menampung lebih banyak energi. Kultivasinya tampaknya telah tergelincir ke tengah tahap ke-8. Faktanya, kekuatan telah meningkat banyak. Kerja keras akhir-akhir ini akhirnya tidak sia-sia. Senyum tipis muncul di wajah Tang San. Tang San mandi, lalu mendorong pintu dan berjalan keluar. Ketika dia berjalan keluar dari kamar, dia kebetulan bertemu Dubai yang sedang mencarinya. "Ayo sarapan, Xiao Tang," kata Dubai sambil tersenyum. Tepat setelah dia selesai mengatakan ini, dia tiba-tiba sepertinya merasakan sesuatu dan mundur selangkah tanpa sadar. "Xiao Tang, kamu telah berubah." Petik 2. Dia menatap Tang San dengan mata terbakar, Tang San menyeringai padanya, cahaya emas putih melintas di matanya. Segera, Dubai merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya berdiri, serunya, dan dengan cepat mundur, bahkan menggunakan langkah kaki Ghost Shadow. Pada saat itu, dia merasakan keganasan yang tak tertandingi mengalir ke wajahnya, seolah-olah seekor binatang raksasa sedang membuka mulutnya yang berdarah untuk memakan orang. Tang San tertawa, menahan napas. Dubai memiliki transformasi rubah surgawi dan merasa sangat tertarik. Baru saja, dia merasakan napas transformasi Liger yang baru saja dia gabungkan. Dia juga perlu menyesuaikan diri, jadi dia tidak menyembunyikannya. "Kamu, ada apa denganmu?" Dubai bertanya ragu-ragu, bersembunyi di luar pintu. Tang San tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Ada terobosan lagi. Ayo pergi, sarapan." Meskipun mereka berlima memiliki tempat tinggal sendiri, mereka telah makan di sisi Wu Bingji baru-baru ini, dan keterampilan memasak tuannya masih bagus. Tentu saja, ini adalah pengetahuan orang lain, bagaimana dengan Tang San? Tang San benar-benar tidak punya waktu untuk memasak, dan dia tidak memiliki begitu banyak persyaratan untuk makanan, jadi dia puas dengan itu. Jika tidak, dalam hal memasak, dia telah mengalami banyak pengalaman di kehidupan sebelumnya, dan dia memiliki pasangan yang merupakan dewa memasak di sampingnya. Pada saat mereka sampai di rumah Wu Bingji, aura seperti Liger Tang San telah benar-benar mereda, dan tiga lainnya bahkan tidak menyadarinya. Terobosan lain, Wu Bingji dan mereka bertiga tidak bisa membantu tetapi terlihat sedikit aneh menatapnya. Setelah melalui pertempuran terakhir dari pertempuran tim Colosseum, mereka semua memiliki pemahaman baru tentang Tang San. Meskipun mereka tahu Tang San kuat sebelumnya, mereka tidak menyangka dia begitu kuat. Tang San tampaknya tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat, dan tingginya hampir sama dengan Wu Bingji. Aku khawatir mereka yang menyaksikan pertempuran di Colosseum, termasuk Jenderal Tang San yang kalah, tidak akan pernah berpikir bahwa Ashura yang kuat di mata mereka hanyalah seorang remaja. Ya, Tang San baru berusia 14 tahun sekarang, yang termuda di tim Shrek. Jika mereka tidak memikirkannya dengan hati-hati, bahkan Wu Bingji dan yang lainnya akan mengabaikan usia Tang San. Hari itu, Tang San 1 lawan 1 melawan Liger Sword Saint dan memenangkan pertempuran, mereka hanya mengerti mengapa Tang San begitu percaya diri dalam memimpin mereka untuk berpartisipasi dalam pertempuran tim ini. Liger Sword Saint dikenal sebagai salah satu yang terkuat di bawah level dewa, apa artinya Tang San bisa mengalahkannya? Di Akademi Penebusan, selain dari dua guru tingkat dewa,
aku khawatir kekuatan para guru juga lebih rendah dari Tang San. Tampaknya menjadi tingkat urutan ke-8, tetapi memiliki kekuatan tempur dari puncak urutan ke-9. Sungguh hal yang menakutkan. Bagi Tang San, bukan karena mereka tidak memiliki keraguan di hati mereka, tetapi semua yang dilakukan Tang San adalah untuk membuat mereka lebih baik, dan bekerja keras untuk kebangkitan umat manusia. Dalam 2 tahun terakhir, bahkan jika mereka memiliki keraguan, mereka hanya akan menyembunyikannya, mereka lebih bersedia untuk percaya bahwa pasangan mereka benar-benar jenius yang tiada taranya. Pada saat ini, Tang San mengatakan bahwa setelah mengalahkan Liger Sword Saint, dia telah membuat kemajuan lebih lanjut. Baru beberapa hari, luar biasa. Apakah kamu tidak akan mencapai level dewa? Guli tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tang San tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, tidak, aku masih jauh dari tingkat dewa. Aku khawatir aku mungkin tidak dapat mencapainya dalam 5 atau 10 tahun. Petik 2. Petik 2. Guli ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Wu Bingji menghentikannya. Wu Bingji berkata, ayo makan. Setelah sarapan, Tang San kembali ke kamarnya, dan kembali diam-diam pergi melalui teleportasi, tiba di desa Liger. Ketika dia memasuki desa, kucing besar itu sudah menunggunya dengan penuh semangat. Dan dengan kucing besar, ada juga temol yang lebih tua dari desa Liger. Kakak Ashura, Liger Sword Saint mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Tang San tersenyum dan mengangguk, wajahnya selalu mengenakan topeng, mengapa yang lebih tua datang hari ini? Ayo pergi, ayo cepat. Cobalah untuk membantu beberapa transformasi lagi sebelum aku pergi. Tidak, kamu tidak bisa membantunya berubah. Penatua Temol tiba-tiba berkata. Tang San tertegun sejenak, dan kucing besar itu tidak bisa tidak terkejut. Penatua Temol menghela nafas dan berkata, Duke Asura, aku melihat semua yang telah kamu lakukan untuk klan Liger kami hari ini. Tidak peduli apa tujuanmu, kami tidak akan dapat membalas kebaikanmu kepada klan kami. Kamu memecahkan masalah hidup kematian selama ribuan tahun. Kamu adalah dermawan keluarga kami. Bahkan jika kamu ingin kami menjadi seorang budak atau pelayan, itulah yang harus kita lakukan. Kucing besar itu memberitahuku tentang urusanmu, dan kamu akan segera pergi ke halaman leluhur. Ada begitu banyak orang kuat di halaman leluhur, dan mereka memiliki niat buruk untuk tim manusiamu. Sekarang saatnya untuk mempekerjakan orang, kucing besar ada di sini. Di klanku, dia adalah yang terkuat. Setelah garis keturunan bergabung, dia akan memasuki periode lemah. Bagaimana dia bisa membantumu? Bahkan jika kamu ingin mengubahnya, tunggu sampai kamu kembali. Bahkan jika kamu membiarkannya melayani sebagai tungganganmu, kamu harus membawanya bersamamu. Aku akan menemukan beberapa pemain bagus dari klan untuk menemanimu. Petik 2. Tang San tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan berkata, kebaikan Penatua dihargai oleh hatiku. Aku tahu kamu khawatir, tetapi kali ini kita pergi ke istana leluhur, kita harus lebih mengandalkan kebijaksanaan untuk lulus. Kamu juga berkata, istana leluhur yang kuat seperti awan, dan yang kuat di tingkat dewa tidak tahu berapa banyak. Bahkan jika ada lebih banyak anggota klanmu di tim kami, dapatkah masalahnya diselesaikan? Menghadapi praktisi yang sebenarnya, tidak ada yang bisa kita lakukan. Untuk keluarga Liger, yang paling penting adalah menggabungkan garis keturunan dan bangkit kembali. Di masa depan, jika garis keturunan-keturunan klanmu menyatu, maka aku akan dianggap sukses. Sekarang kamu harus lebih menyembunyikan diri. Jangan khawatir. Yah, aku akan baik-baik saja. Dengan formasi teleportasiku, bahkan jika aku menghadapi bahaya, aku masih bisa melarikan diri tepat waktu. Karena aku berani pergi, aku pasti akan sepenuhnya siap. Aku akan membantumu ketika aku kembali. Sisa suku akan diubah. Pada saat itu, juga harus ada pejuang di sukumu yang telah memulihkan kekuatan darah. Paling banyak 2 atau 3 tahun, Liger akan bangkit. Petik 2. Mendengarkan kata-kata Tang San, mata Penatua Temol dipenuhi dengan rasa terima kasih. Hari-hari ini dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana Tang San melakukannya. Meskipun klannya sendiri lemah, mereka benar-benar menyelesaikan masalah konflik garis keturunan satu persatu, dan memiliki kekuatan garis keturunan yang lebih kuat, dia dipenuhi dengan emosi. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dalam hidupnya, yang dia lihat bukanlah kepunahan klannya sendiri, tetapi kebangkitan. Oleh karena itu, Tang San saat ini adalah dermawan nyata bagi Liger. Selain itu, Tang San memiliki perjanjian darah dengannya, yang tidak akan pernah merugikan klan Liger, jadi dia memiliki kepercayaan penuh pada Tang San. Liger Sword Saint tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kalau tidak, aku akan pergi denganmu saja. Tang San berkata, bukankah kita setuju kemarin? Fisikmu adalah yang terkuat di antara klan, dan kecepatan pemulihanmu juga harus menjadi yang tercepat setelah perpaduan garis keturunan. Daripada pergi bersamaku, lebih baik sebelum aku kembali. Kembalikan basis kultivasimu sendiri dan berusahalah untuk mencapai tingkat dewa sesegera mungkin. Garis keturunan Liger setelah fusimu bukanlah garis keturunan biasa, kamu harus memahaminya dengan baik dan menemukan misterinya. Petik 2. Proses fusi darah untuk Liger Sword Saint sangat lancar, terutama karena darah dan vitalitasnya sendiri terlalu kuat. Dalam proses fusi,
Tidak perlu khawatir dirinya terlalu lemah dan membahayakan nyawanya, jadi tidak perlu menyuntikkan kekuatan darah tambahan, cukup fusi saja untuknya. Segera, lingkaran cahaya emas putih mulai muncul di Liger dan Tiger Sword Sein, lebih dari garis keturunan platinum yang Tang San bayangkan bisa menetap. Setelah fusi selesai, kekuatan darah yang tersisa dari Lion Tiger Sword Sein setara dengan basis kultivasi dari puncak urutan ketujuh, dan tidak ada perasaan lemah yang jelas. Setelah fusi selesai, pendekar pedang Liger melihat Liger emas putih dan geng emas terkondensasi di tangannya, matanya tiba-tiba meledak, dan dia meraung di langit. Setelah kultivasi Liger Sword Sein mencapai tingkat ke-9, dia sebenarnya khawatir selama proses kultivasi, karena dia tidak tahu suatu hari kapan konflik garis keturunan tiba-tiba meletus dan tubuhnya akan meledak dan mati. Hati-hati, jangan sampai kamu melewati garis merah. Faktanya, dia memang jenius terbaik dalam sejarah suku Liger, dan tidak masalah untuk menekan darahnya sendiri dengan vitalitasnya yang kuat, sampai sekarang. Pada saat ini, ketika dia merasa bahwa tidak ada lagi konflik semacam itu antara dua garis keturunannya, dia merasakan perasaan hangat di sekujur tubuhnya. Dia tahu bahwa dia akhirnya bisa berusaha sekuat tenaga untuk berkultivasi dan meningkatkan, dan akhirnya memiliki kesempatan untuk menyentuh tingkat dewa. Dia tiba-tiba membuka tangannya, memeluk Tang San di depannya, dan melemparkan Tang San, yang jauh lebih kecil dibandingkan, terbang. Terima kasih, terima kasih. Hahaha, akhirnya aku bisa menyingkirkan takdirku. Ada juga senyum tipis di sudut mulut Tang San, semakin tinggi bakat Liger Sword Sein, semakin bahagia dia secara alami. Ini berarti bahwa di masa depan, kekuatan garis keturunan tingkat pertama miliknya sendiri akan dijamin untuk terus meningkat. Ki dan darah Liger Sword Sein yang bersemangat menghasilkan geng emas Liger lebih tebal daripada klannya, menyerap sedikit, Tang San bisa merasakan Liger emas putihnya menjadi merek dan semakin kuat. Masalah Liger akan segera diselesaikan, dan status bangsawan telah terdaftar. Semua persiapan sebelum pergi ke Istana Leluhur telah selesai, dan akhirnya tiba saatnya untuk pergi ke Istana Leluhur. Tang San pertama kembali ke kota Keri, lalu diam-diam kembali ke Akademi Penebusan. Dia tidak pergi ke guru yang pergi bersamanya kali ini lebih dulu, tetapi diam-diam datang ke Akademi Keri. Pekerjaan pembersihannya di Keri College telah berakhir, dan dia tidak akan pergi dalam waktu dekat. Dia pergi bekerja sebagai pembersih hanya untuk Mei Gongzi, dan Mei Gongzi tidak ada, jadi menyapu lantai tidak menarik. Datang ke tempat di luar gerbang Akademi Keri di mana Ashura sedang menunggu Mei Gongzi biasanya, Tang San mengeluarkan beberapa materi yang sudah dia siapkan, dan mulai mengaturnya. Ini adalah lingkaran pembawa pesan, lingkaran yang sangat tepat yang dapat mengirimkan pesan jarak jauh. Biaya material yang dibutuhkan untuk mengatur lingkaran sihir ini bahkan mirip dengan mengatur lingkaran teleportasi, tetapi Tang San masih melakukannya. Sebelum Mei Gongzi mundur, Tang San yang menyamar sebagai Ashura telah membuat kesepakatan dengan Mei Gongzi bahwa begitu dia keluar, menunggunya di sini, dia pasti akan muncul dalam 3 hari. Sekarang dia akan pergi ke Istana Leluhur, dia harus tetap tinggal, begitu Mei Gongzi muncul, dia akan dapat mengetahuinya sesegera mungkin. Selama itu adalah sesuatu yang dia janjikan padanya, tidak peduli berapa harganya, dia akan melakukan apapun. Tang San dengan hati-hati mengatur pengaturan sambil menghindari siswa yang lewat, butuh hampir 2 jam untuk menyelesaikan pengaturan seluruh lingkaran komunikasi. Setelah selesai, dia kembali ke kota akademi dan menemukan gurunya. Aku siap dan bisa pergi kapan saja. Di Lembah Emas, Liger juga menetap dengan baik, dan bergaul dengan gadis-gadismu tidak masalah, kata Zhang Haoxuan kepada Tang San. Mulut Tang San berkedut, guru, itu bukan gadisku. Kenapa tidak? Zhang Haoxuan menatapnya dengan setengah tersenyum. Mereka hanya teman kan. Bagaimana mereka berkultivasi baru-baru ini? Tang San benar-benar tidak terlalu peduli dengan situasi gadis-gadis bernama merah baru-baru ini. Zhang Haoxuan berkata, Hong Yi adalah yang paling berbakat, dan sudah memiliki basis kultivasi tingkat kelima. Yang lain lebih buruk darinya, tetapi mereka terus meningkat. Bakat garis keturunan mereka sendiri masih lebih lemah, bahkan jika mereka memiliki energi kehidupan yang disediakan. Oleh pohon emas, aku pikir urutan ke-6 juga merupakan hambatan besar bagi mereka. Jika tidak ada cara khusus, akan ada masalah dalam membantu mereka meningkat di masa depan. Petik 2. Tang San mengangguk dan berkata, kali ini, mari kita pergi ke Istana Leluhur dan mencari jalan bersama. Zhang Haoxuan berkata, apakah kamu benar-benar ingin pergi ke Istana Leluhur untuk berpartisipasi dalam pertarungan binatang buas? Itu terlalu berbahaya. Setelah operasinya tidak baik, kamu harus. Zhang Haoxuan memandang Tang San, ekspresi wajahnya menjadi sedikit rumit. Setelah Tang San mengalahkan Liger Sword Sein, Zhang Haoxuan kembali dan menghadapi Siru dan beberapa guru lainnya, seolah-olah dia telah melewati pengadilan 3 divisi. Tidak ada yang bisa mengerti bagaimana Zhang Haoxuan mengajar murid seperti itu. Orang luar tidak tahu situasi Tang San, tapi guru-guru ini tahu. Anak laki-laki berusia 14 tahun mengalahkan Liger Sword Sein. Bahkan di Istana Leluhur, akan sulit bagi monster jenius terbaik untuk mengetahuinya.
Zhang Haoxuan benar-benar memeras otaknya, dia hampir tidak bisa berurusan dengan masa lalu, dan meminta beberapa guru untuk merahasiakannya, tidak memberitahu siapapun tentang Tang San sebagai Ashura, dan merahasiakannya di dalam organisasi. Dia bahkan bersumpah dengan nyawanya sendiri untuk menjamin murid-muridnya, dan ini dianggap hampir tidak lulus ujian. Guru, apa yang harus dihadapi masih harus dihadapi. Setelah perjalanan ke istana leluhur ini, kita mungkin memiliki peluang nyata. Liger telah berhasil menarik mereka. Ketika kita kembali, langkah selanjutnya adalah menunggu Mei Gongzi keluar. Petik 2. Yah, aku tahu aku tidak bisa memberitahumu. Karena kamu harus pergi, ayo pergi. Kapan kamu pergi? Tang San berkata, waktu spesifik akan diberitahukan kepadamu ketika aku pergi untuk melihat Raja Iblis Lingki. Petik 2. Mereka akhirnya berangkat pada hari ketiga setelah Tang San bertemu Yingji, Raja Iblis Rusa Badak. Tang San dan rombongannya yang terdiri dari 5 orang tim Shrek, mengikuti karavan dari garis keturunan Lingki Luyao dan berangkat ke pengadilan leluhur. Ini diatur oleh Raja Iblis Badak untuk mereka, pergi ke istana leluhur untuk mengalami, dan menunggu kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran tim di Kolosseum Istana Leluhur. Raja Iblis Rusa Badak masih memperlakukan mereka dengan sangat baik, dan secara khusus menyiapkan kereta mewah untuk mereka berlima. Keretanya sangat besar, dengan 8 dan 4 sudut. Meskipun jauh dari sebanding dengan kereta kuda Kaisar Iblis besar, rusa kutub dengan 2 tanduk memiliki daya tahan yang sangat baik dan dapat mempertahankan umur panjangnya hanya dengan beristirahat di malam hari. Ada ruang seluas 30 meter persegi di kereta, yang lebih dari cukup untuk menarik mereka berlima. Berbagai bahan yang disiapkan di dalamnya cukup membuat mereka nyaman menjalani perjalanan ini. Perjalanan dari kota Keri ke istana leluhur itu panjang. Bahkan seekor rusa kutub yang menempuh lebih dari 2000 mil sehari akan membutuhkan waktu 15 hari untuk membawanya ke istana leluhur. Ini menunjukkan betapa luasnya benua peri. Tanpa mempertimbangkan penggunaan formasi teleportasi, dengan budidaya Tang San dan yang lainnya saat ini, kecepatan lari jarak pendek pasti lebih tinggi daripada rusa kutub. Tetapi jika jaraknya jauh, kecuali jika menggunakan kemampuan terbang Jinpeng, itu benar-benar mungkin tidak dapat dibandingkan dengan rusa kutub ini dengan daya tahan yang luar biasa. Wildebeest adalah sejenis monster, milik pengikut garis keturunan monster kuda, umumnya hanya pengusaha yang sangat kaya yang akan menggunakannya. Tentu saja, yang lebih maju adalah binatang terbang alami di udara, tetapi harga binatang terbang lebih dari 100 kali lebih tinggi daripada rusa kutub. Kecuali itu adalah situasi yang sangat mendesak, itu tidak akan digunakan. Hanya butuh 3 hari bagi binatang terbang untuk mencapai istana leluhur dari kota Keri. Dubai mengangkat tirai kereta, melihat pemandangan yang berlalu dengan cepat di luar, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, sudah sangat lama sejak aku meninggalkan kota Keri, sangat bagus untuk keluar. Petik 2. Wu Bingji berkata, kami tidak pergi ke istana leluhur kali ini untuk bermain, jadi jangan lengah. Jangan lupa, klan Tianhu tinggal di istana leluhur, dan kamulah yang perlu paling hati-hati. Petik 2. Dubai memiliki darah klan Tianhu, dan sekarang dia telah berkultivasi ke tingkat Tianhu berekor 3. Begitu mereka ditemukan, masalah apa yang akan mereka hadapi tidak dapat diprediksi. Tetapi sangat pasti bahwa jika klan Tianhu ingin berurusan dengan mereka, mereka hampir tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Dimengerti, aku pasti akan berhati-hati, bagaimanapun, hidup itu penting. Kata Dubai sambil tersenyum. Guli cemberut dan berkata, aku tidak melihat bahwa kamu bermaksud untuk mengambil kata-kata kakak senior ke dalam hati. Petik 2. Sudut mulut Dubai muncul, dan dia berkata, apakah kamu ingin mencoba rasa nasib buruk? Petik 2. Ekspresi Guli rendah, dan dia buru-buru berkata sambil tersenyum, aku salah, Brother Dubai, tolong lepaskan aku. Dia benar-benar mengalami efek mengerikan yang ditimbulkan oleh kedatangan nasib buruk. Tianhu Bian adalah garis keturunan kelas 1. Setelah pelatihan ke ekor ketiga, kemampuan Dubai saat ini cukup kuat. Karavan klan Iblis Lingki masih sangat profesional, 2 hari kemudian, mereka memasuki kota utama lain. Masuk pada malam hari, tanpa menunggu semua orang melihat kota, mereka berangkat lagi keesokan paginya. Karavan mengatur semuanya dengan tertib, dan serah terima barang di kota selesai pertama kali. Tang San memperhatikan dengan acuh tak acuh, ada jual beli, dan sebelum konvoi mereka tiba, toko-toko di kota yang termasuk dalam barisan Iblis Lingki sudah melakukan persiapan. Setelah mereka tiba, mereka langsung menyerahkan tanpa membuang sedikit waktu. Tak heran jika bisa menjadi pihak yang kaya raya. Dari segi bisnis, garis keturunan Iblis Rusa Badak memang memiliki keunikan tersendiri. Keamanan Kekaisaran Tianyu cukup baik, kecuali 2 serangan monster yang mereka temui di sepanjang jalan, konvoi pada dasarnya tidak memiliki masalah besar. Penjaga yang menyertai konvoi tidak lemah, dan monster dimusnahkan sebelum mereka mendekat. Setengah bulan telah berlalu dalam sekejap mata, hampir persis seperti yang direncanakan sebelumnya, mereka akhirnya akan tiba di istana leluhur yang paling makmur, paling kuat, dan paling dominan di seluruh benua peri. Dari kejauhan, halaman leluhur dikelilingi oleh gunung yang megah. Tata letak ini agak mirip dengan kota Keri,
kecuali bahwa puncak di sekitar halaman leluhur jelas jauh lebih tinggi daripada di sekitar kota Keri. Di puncak-puncak yang hampir menjulang itu, kamu masih bisa samar-samar melihat patung besar. Setiap patung tampak seperti binatang raksasa. Tang San dan yang lainnya telah lama mendengar bahwa patung-patung ini sesuai dengan kaisar iblis besar yang pernah ada dan yang masih ada. Hanya Great Demon Sovereign yang memenuhi syarat untuk memiliki patung seperti itu di puncak di sekitar halaman leluhur. Dikatakan bahwa patung-patung ini juga mengandung kesadaran ilahi dari Great Demon Sovereigns, yang akan selalu menjaga istana leluhur. Puncak di sekitarnya juga dikenal sebagai Gunung Suci Pengadilan Leluhur. Di Gunung Suci Pengadilan Leluhur di sisi timur daratan, kebanyakan dari mereka adalah patung Raja Iblis Besar, dan ke arah barat, secara alami ada patung Kaisar Surgawi, dan ada lebih banyak lagi. Patung-patung ini juga secara kolektif dikenal sebagai tahta Gunung Suci. Di bawah perlindungan mereka, istana leluhur tidak hanya menghalangi benua peri, tetapi juga menghalangi seluruh Franstar. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah pusat Franstar. Di antara pegunungan, ada total 8 jalan yang bisa masuk ke halaman leluhur, dan tidak ada tembok kota di sini. Karena istana leluhur tidak membutuhkannya sama sekali, tidak ada yang berani berkomplot melawan istana leluhur, dan setidaknya ada 6 kaisar iblis besar dan kaisar surgawi yang tinggal di sini. Itulah keberadaan 12 level, dan satu pikiran dapat membunuh lawan ribuan mil jauhnya di tempat yang tak terlihat. Meski tidak ada tembok kota, jika ingin memasuki halaman leluhur harus melalui pemeriksaan yang ketat. Pengawal Zuting seluruhnya terdiri dari bangsawan dari monster dan roh, dan didedikasikan untuk menjaga istana leluhur. Persyaratan kultivasi minimum leluhur Tingwei adalah peringkat 6. Karavan iblis rusa badak tidak tahu sudah berapa kali ke istana leluhur, setelah dicek dan dicek cepat-cepat dilepaskan. Tang San dan yang lainnya tidak mendapat perhatian. Sebelum berangkat, Tang San berbicara mendalam dengan Yingji, Raja Iblis Rusa Badak, dan Raja Iblis Rusa Badak mengatakan bahwa ketika mereka kembali dari istana leluhur mereka, mereka akan diperkenalkan dengan penguasa kota. Tang San juga mengungkapkan ketulusannya kepada Raja Iblis yang kaya, mengatakan kepadanya bahwa dia pasti akan berusaha untuk menemukan penguasa lingkaran sihir, dan setidaknya membawa kembali persahabatan tuannya. Setelah kedua belah pihak saling menguji, Raja Iblis Rusa Badak berkata kepada Tang San bahwa penanganan rendah mereka setelah kemenangan terakhir mereka sangat tepat dan tidak menyebabkan lebih banyak kerusuhan dari manusia. Keri City, mereka tidak memperluas situasi. Meskipun utusan istana leluhur tidak puas, selain mengingatkan Raja Iblis Rusa Badak untuk membiarkan Tang San dan yang lainnya pergi ke istana leluhur untuk berpartisipasi dalam pertempuran tim, tidak banyak yang bisa dikatakan. Pada akhirnya, monster masih tidak menganggap serius manusia. Ini tidak diragukan lagi merupakan kabar baik bagi Tang San dan yang lainnya, semakin sedikit target mereka, semakin besar kemungkinan mereka untuk lulus ujian ini. Raja Iblis dari Rusa Badak berkata bahwa itu sudah diatur untuk mereka, dan ketika istana leluhur secara alami akan meminta seseorang untuk memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Adapun apakah mereka dapat mengatasi kesulitan, itu tergantung pada kinerja mereka sendiri. Memudar adalah cara terbaik. Kalah dalam permainan dan melenyapkan gengsi yang terkumpul sebelumnya tidak serta-merta membutuhkan kematian. Dalam hal ini, uang masih bisa dilakukan. Raja Iblis Rusa Badak juga mengingatkan Tang San lagi, berharap mereka bisa menemukan penguasa lingkaran sihir. Meskipun Raja Iblis Lingki Rusa tidak mengatakannya dengan jelas, niatnya sudah jelas diungkapkan, dia bisa membantu Tang San dan yang lainnya mengatasi kesulitan, dan dia juga bisa menghancurkannya kapan saja. Untuk ini, Tang San secara alami setuju. Setidaknya dalam waktu singkat, dia masih membutuhkan bantuan Raja Iblis Rusa Badak. Setelah melewati pos pemeriksaan, ada tebing curam di kedua sisi, dengan ribuan tebing berdiri di kedua sisi. Jalan tengah sangat lebar, cukup untuk menampung 20 gerbong secara paralel. Jika kamu perhatikan lebih dekat, kamu akan menemukan bahwa dinding batu di kedua sisi tampaknya telah dibelah oleh beberapa alat tajam, tidak terbentuk secara alami. Gunung setinggi itu terbelah dari saluran, kekuatan macam apa ini? Setelah memasuki area ini, Tang San samar-samar merasakan kesadaran ilahi yang sangat kuat yang tertinggal di istana leluhur, dan bahkan membuatnya merasa seperti kembali ke alam para dewa. Bagian dalam istana leluhur memancarkan aura langit dan bumi yang kaya dan tak tertandingi. Aura ini kaya akan atribut. Meskipun mereka bukan energi kehidupan murni, mereka sangat kaya. Ini juga alasan mengapa pengadilan leluhur mengharuskan hanya bangsawan yang bisa masuk. Bukan bangsawan, tidak memenuhi syarat untuk menyerap aura surga dan bumi yang kaya ini di dalam istana leluhur. Bermandikan aura surga dan bumi semacam ini, bahkan jika dia tidak menjalankan Suan Tiangong, Tang San bisa merasakan kekuatan darah di tubuhnya menyerap aura langit dan bumi sendiri. Namun, energi spiritual dari dunia ini masih agak rumit, dan jika kamu ingin mendapatkan manfaat nyata darinya, kamu perlu memurnikannya. Tapi dibandingkan dengan Keri City, tempat ini jauh lebih baik. Tang San dapat merasakan bahwa sebagian besar aura langit dan bumi ini berasal dari pegunungan suci itu. Atribut aura yang dipancarkan oleh puncak tahta gunung suci yang berbeda juga berbeda, itulah sebabnya energi spiritual surga dan bumi di istana leluhur agak bercampur. Pada saat ini,
Di langit, cahaya yang kuat tiba-tiba melintas, dan sesosok melewati langsung gunung suci pengadilan leluhur dan terbang ke pengadilan leluhur. Tang San sedang melihat keluar melalui jendela di kereta, dan dengan cepat memfokuskan matanya pada sosok itu. Samar-samar, dia hanya bisa melihat bahwa itu tampak seperti sosok putih bersih, sayap putih bersih mengepak di udara, dan seluruh tubuh tampak mekar dengan kecemerlangan suci. Auranya yang kuat seolah menembus langit dan menghilang di halaman leluhur dalam sekejap. Seberapa kuat? Kaisar Iblis hebat. Tang San sangat terkejut. Sosok putih ini, dia samar-samar bisa membedakan bahwa itu sepertinya adalah Iblis Bangau. Bahkan jika tidak ada kultivasi di tingkat Great Demon Sovereign, aku khawatir itu hampir sama. Jika kamu berani terbang di atas halaman leluhur, kamu bisa membayangkan identitas pihak lain. Pada saat ini, konvoi mereka telah melintasi jalan pegunungan yang panjang dan akhirnya tiba di halaman leluhur. Sepintas, pelataran leluhur yang dikelilingi pegunungan berada dalam cekungan besar, sejauh mata memandang, segala jenis bangunan tinggi dan tanaman hampir memenuhi seluruh cekungan. Di cekungan, istana-istana yang menjulang tinggi berdiri gagah di area tengah pelataran leluhur. Hampir setiap istana dibangun di atas gunung, dan rasanya agak tinggi. Ada banyak istana seperti itu, besar dan kecil, dengan berbagai bentuk, tetapi semuanya sangat megah. Tidak ada keraguan bahwa istana-istana ini adalah tempat tinggal dari kekuatan puncak di istana leluhur yang benar-benar mengendalikan kekuatan seluruh benua peri. Hanya dengan melihatnya dengan matamu, aku bisa samar-samar merasakan paksaan tak terlihat yang berasal dari istana-istana ini. Istana yang lebih dekat ke sisi Tang San terbuat dari batu putih, istana itu berada di atas bukit setinggi sekitar 500 meter. Di depan istana, ada patung besar, meskipun tidak sebesar tahta gunung suci, tetapi juga sangat megah. Patung itu diukir dengan harimau putih besar dengan sayap di punggungnya, dan tubuhnya dengan panjang puluhan meter meledak dengan aura yang kuat dan ganas. Tidak ada keraguan bahwa ini seharusnya menjadi istana Kaisar Iblis Harimau Putih. Vena Iblis Harimau yang terkuat, Kaisar Iblis Senior. Di bukit lain di dekat istana Kaisar Setan Besar Macan Putih, ada istana resmi dengan gradien megah di seluruh penjuru, berwarna merah menyala. Gradien dari hijau ke merah menyala membuatnya tampak seperti kobaran api yang naik ke langit. Bentuk keseluruhan istana agak seperti jamur raksasa, Tang San menduga ini seharusnya istana milik Kaisar Surga. Dari sudut pandangnya, dia hanya bisa melihat penampilan kedua istana ini. Melalui induksi kekuatan spiritual, Tang San dapat merasakan bahwa istana milik Kaisar Iblis Besar dan Kaisar Surgawi ini menyerap energi spiritual dari langit dan bumi di udara, menelan dan menyerap seperti pusaran, tetapi juga melepaskan keluar. Sepertinya akan melepaskan bagian yang tidak dia butuhkan. Energi spiritual di dalam istana leluhur kaya tetapi bercampur, dan tampaknya memiliki hubungan langsung dengan penyerapan, penyaringan, dan pelepasannya. Sungguh, Dubai sudah tercengang. Bukan hanya dia, beberapa rekan tim Shrek menahan napas dan melihat keluar. Mereka semua datang ke istana leluhur untuk pertama kalinya, sebelum datang ke sini, mereka memiliki banyak imajinasi tentang inti dari benua yang terkenal ini. Namun, tidak peduli bagaimana mereka membayangkannya, ketika mereka benar-benar melihat semuanya di sini, mereka masih sangat terkejut. 10 kemenangan beruntun Carry City telah membangun kepercayaan diri mereka, dan peningkatan dalam kultivasi mereka telah membuat mereka sedikit lebih bangga. Namun, ketika mereka datang ke sini, mereka merasakan suasana istana leluhur, tetapi mereka merasa lebih rendah di hati mereka. Mereka juga akhirnya mengerti mengapa setelah mereka mencapai hasil seperti itu, klan monster sepertinya masih meremehkan mereka. Di sini, mereka tampak seperti setetes air di lautan, dan mereka bahkan tidak memiliki gagasan perlawanan sedikit pun. Belum lagi orang lain, bahkan hati Tang San terasa berat saat ini. Salah satu alasan penting mengapa dia bersikeras datang ke istana leluhur adalah untuk memahami dunia dan seberapa kuat monster dan roh itu. Lagi pula, kota Carry hanyalah kota terpencil. Dikatakan bahwa itu juga yang terlemah di antara kota-kota utama. Jadi, seperti apa istana leluhur yang paling kuat?